Selamat datang di channel Deadline Stories, tempat terbaik untuk menikmati alur singkat dari film-film kesayangan Anda. Kami hadir kembali untuk menemani waktu luang Anda dengan menyajikan cerita film yang menarik dan mendebarkan. Film yang akan kami ulas adalah Nymphomaniac, yang dirilis pada tahun 2013. Film ini merupakan kisah kontroversial tentang seorang wanita bernama Jo yang secara terbuka mengakui dirinya sebagai nymphomaniac. Ditemukan dalam kondisi terluka oleh seorang pria bernama Seligman. Jo menghadapi kenyataan pahit bahwa ayahnya yang sangat dicintai kini terbaring di rumah sakit menunggu ajalnya. Ayah Jo adalah sosok yang sangat mencintai alam, terutama pepohonan. Ketika Jo masih kecil, ayahnya sering mengajaknya berjalan-jalan di hutan untuk menikmati keindahan dedaunan dan pepohonan. Momen-momen ini membangun kenangan kuat di benak Jo. Sang ayah yang sudah menua dan kesehatannya pun semakin menurun. Ayah Jo terdiagnosis delirium, di mana otaknya mulai kehilangan fungsi, membuatnya kadang menangis tanpa sebab atau marah-marah. Secara bertahap, tubuh ayahnya berhenti berfungsi, sementara Jo hanya bisa menangis melihat kondisinya memburuk. Jo mencoba mencari pelarian dari penderitaan emosionalnya. Namun, pelarian yang ia pilih adalah kenikmatan duniawi yang tidak mampu mengobati rasa kehilangan yang ia rasakan. Ketika ayah Jo akhirnya meninggal, Jo justru tidak menangis. Hal ini membuat Jo merasa aneh karena tubuhnya merespon dengan cara yang berbeda. Banyak teman Jo yang berusaha menghibur Jo setelah kematian ayahnya. Salah satu teman Jo, yaitu Seligman, memberikan penjelasan ilmiah dan biologis mengenai fenomena yang dialami Jo setelah kematian ayahnya. Untuk mengalihkan pikirannya, Seligman dan Jo berbicara tentang musik. Seligman memperkenalkan Jo pada konsep polifonik dalam musik gereja, di mana tiga nada berbeda bisa bersatu membentuk harmoni. Jo menggunakan konsep polifonik sebagai perumpamaan untuk menceritakan kisah tiga pria dalam hidupnya, yang ia beri judul The Little Organ School. F adalah pria pertama dalam cerita Jo. F digambarkan sebagai sosok penyayang, penyabar, dan tidak banyak menuntut. F memberikan kasih sayang besar kepada Jo tanpa meminta balasan. No doubt about it. But also, G memiliki karakter yang berbeda, lebih misterius dan dominan. G sering mengontrol Jo, memberi tantangan dalam hidupnya. G digambarkan sebagai nada tinggi dalam komposisi polifonik yang memberi penekanan dan ketegangan. Jerome adalah pria ketiga yang dianggap paling penting oleh Jo. Dalam analogi musik, Jerome adalah nada tengah yang menyatukan seluruh komposisi hidup Jo. Jerome menjadi pria yang melengkapi kekurangan dan memenuhi hasrat Jo. Jo sempat menjalani hubungan eksklusif dengan Jerome yang dianggapnya mampu memahami dan memenuhi kebutuhannya. Namun, suatu hari Jo kehilangan sensasi di tubuhnya, membuatnya syok dan bingung. Ia mencoba berbagai cara untuk mengembalikan sensasi itu, tetapi semua upayanya gagal. Seligman mendengar cerita Jo dan membandingkan situasinya dengan paradoks, yaitu manusia mengejar kura-kura. Seligman menyimpulkan bahwa semakin Jo mengejar kebahagiaan dan kepuasan, semakin jauh ia dari apa yang diharapkannya. Jo heran, karena Seligman selalu merespon cerita dengan fakta ilmiah dan teori-teori tanpa emosi atau ketertarikan seksual. Jo akhirnya bertanya langsung kepada Seligman, mengapa ia tidak merangsang oleh kisah-kisahnya. Seligman mengaku bahwa ia adalah aseksual dan masih perjaka, tidak memiliki hasrat seksual yang sangat besar. Jo memperhatikan sebuah lukisan di kamar Seligman yang menarik perhatiannya. Seligman menjelaskan bahwa lukisan itu memiliki makna historis terkait dengan gereja. Jo melanjutkan ceritanya dengan judul Di Gereja Timur dan Di Gereja Barat. Ia bercerita tentang masa kecilnya saat ia bersantai di padang rerumputan dan merasakan sensasi aneh seperti terbang ke langit. Di tengah sensasi itu, Jo melihat dua sosok di udara. Seligman skeptis dengan cerita Jo dan tidak percaya bahwa ia bisa mengalami klimaks tanpa stimulus fisik. Ia memberikan teori bahwa salah satu sosok yang dilihat Jo mungkin adalah Valeria Messalina, seorang nymphomaniac yang terkenal dalam sejarah. Jo mencoba mengulang pengalaman intimnya dengan Jerome, tetapi meski Jerome berusaha, ia tidak mampu memuaskan hasrat Jo yang semakin bertambah. Jerome mencoba membantu Jo dengan memberikan tantangan-tantangan dalam hubungan mereka. Salah satu tantangan terjadi ketika mereka makan di restoran. Jerome menantang Jo untuk menaruh semua sendok makan di surabi lempitnya, menyebabkan kebingungan pada pelayan. Ketika mereka pulang,
pelayan menyadari bahwa sendok-sendok tersebut tersembunyi di tempat yang tak terduga. Joe dan Jerome akhirnya memiliki seorang anak laki-laki bernama Marcel. Meskipun kebahagiaan hadir dengan kelahiran anak mereka, gairah seksual Joe semakin meningkat. Sementara Jerome mulai kesulitan memenuhi kebutuhan Joe di ranjang. Jerome merasa bersalah karena tidak bisa memuaskan Joe, sehingga dengan berat hati ia mengizinkan Joe untuk menjalin hubungan dengan pria lain demi kebahagiaannya. Beberapa tahun kemudian, Jerome sering berpergian, meninggalkan Joe sendirian bersama anak mereka. Joe dalam kesepian dan hasrat yang memuncak, memutuskan untuk berhubungan dengan seorang pria Afrika yang tidak ia kenal. Yang mengejutkan, pria tersebut membawa saudaranya untuk ikut serta. Alih-alih langsung bercinta, kedua pria tersebut justru berdebat soal posisi mereka. Joe yang merasa kecewa dan frustasi, akhirnya meninggalkan kamar tersebut, karena perdebatan kedua pria tersebut sangat mengganggu suasananya. Selanjutnya, Joe bertemu dengan pria yang bernama Kay, seorang praktisi BDSM. Joe merasa tertarik dengan metode itu. Meskipun metode itu melibatkan rasa sakit fisik, Joe merasa itulah satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan yang ia cari. Joe bahkan rela meninggalkan anaknya demi mengikuti latihan tersebut dengan Kay. Seiring waktu, Joe menjadi semakin tergantung pada metode itu. Joe rela meninggalkan suami dan anaknya, yang kemudian diserahkan kepada panti asuhan. It's fucking Christmas. Joe juga mulai kecanduan dengan teknik-teknik tersebut. Seiring berjalannya waktu, Joe merasa perlu membuat perubahan dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia tersebut dan kembali ke hubungan yang lebih konvensional. Joe melanjutkan ceritanya dengan menggambarkan fase berikutnya dalam hidupnya. Ia menceritakan sebuah kejadian di mana ia melihat noda di dinding yang tampak seperti pistol. Noda tersebut mengingatkan pada pistol yang sering digunakan oleh tokoh favoritnya, yaitu James Bond. Joe menggambarkan hubungan kerjanya dengan seorang pria bernama L. L adalah kolektor atau penagih hutang, dan Joe terkenal dengan keahlian membaca hasrat pria. Pengetahuan Joe tentang metode penyiksaan memudahkan dia mengancam klien-klien yang enggan membayar hutang. Suatu kali, saat menjalankan tugasnya, Joe berhasil mengidentifikasi bahwa kliennya memiliki kecenderungan yang tidak etis, yaitu penyuka anak di bawah umur. Meskipun Joe merasa bahwa tindakan kliennya salah, ia merasakan simpati karena memahami bahwa orang tersebut memiliki kesulitan dengan perilaku yang dianggap terlarang. Sebagai bentuk simpati, Joe menawarkan bantuan untuk membantu kliennya mengatasi masalah tersebut. You did what? Terinspirasi oleh kekagumannya terhadap kemampuan Joe, L meminta Joe untuk mencari seorang murid sebagai penerusnya. L kemudian memperkenalkan seorang gadis remaja bernama P kepada Joe. Seiring berjalannya waktu, Joe dan P mulai menjalin hubungan yang sangat dekat. You're so pretty. Suatu hari, Joe mengajak P untuk bergabung dalam pekerjaannya, dan ternyata ia mendapatkan klien yang tak terduga. Klien mereka ternyata adalah Jerome, yaitu mantan kekasih Joe, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Lalu Joe meminta P untuk menagih utang Jerome sendirian, agar mereka tidak bertemu. Whether the feeling when I saw Jerome again. Setiap kali P pergi, Joe merasa khawatir dan memutuskan untuk memeriksa keadaan P. Benar saja, Joe menemukan P dan Jerome dalam situasi intim di rumah Jerome. Merasa marah, Joe berencana untuk membunuh Jerome dengan sebuah pistol. Lalu tiba-tiba, Jerome menyerang Joe. Jerome dan P melakukan hubungan intim di depan Joe, mengingatkan Joe pada masa lalunya dengan Jerome. Jerome dan P meninggalkan Joe di tempat yang sama saat Seligman menemukannya. Di apartemen Seligman, Joe berterima kasih kepada Seligman yang menjadi sahabatnya. Setelah bercerita, Joe lalu tertidur, dan Seligman menyelimuti Joe dengan perhatian. Saat Joe tertidur, Seligman diam-diam masuk ke kamar dengan ekspresi mencurigakan dan mencoba memenuhi nafsunya. Film berakhir dengan tindakan Seligman yang mengejutkan.